Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar, pulau tertua, sekaligus menjadi yang paling unik di Nusantara. Di pulau ini, sejarah geologi yang purba, satwa endemik yang aneh sekaligus memukau, serta budaya manusia yang mengikuti ritme alam, berpadu menjadi satu kesatuan yang tak dapat ditemukan di pulau manapun. Dalam dokumenter singkat hari ini, kita akan menyusuri sudut-sudut paling luar biasa Sulawesi. Menyelami lapisan sejarah bumi, kehidupan liar yang unik, serta kebudayaan manusia, yang menjadikan Sulawesi menjadi salah satu pulau paling luar biasa di planet bumi. Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu lanskap bawah laut paling kompleks di Indonesia, bahkan dunia. Tempat ini tidak hadir hanya sebagai destinasi selam atau sekumpulan spesies yang terdata dalam katalog ilmiah, melainkan sebuah laboratorium yang menyimpan proses geologi serta jutaan organisme yang berjalan dengan ritme laut tropis. Berdiri di atas wilayah tektonik aktif, tempat lempeng bumi bertemu, dan gunung bawah laut rangkat. Lanskap Bunaken didominasi oleh jurang-jurang biru ribuan meter, tempat jutaan karang hidup, layaknya sebuah taman gantung vertikal. Tercatat hampir 70% jenis karang Indo-Pasifik hidup dan berkembang di bawah permukaan Bunaken. Struktur yang bertanggung jawab membentuk aliran nutrien, memecah energi gelombang, serta menyediakan ruang untuk ratusan spesies bekerja, berlindung, dan berkembang biak. Di sisi lain, lebih dari 2.000 spesies ikan telah tercatat hidup di kawasan ini. Keragaman ini mencakup penghuni karang berukuran kecil, hingga predator menengah yang menjaga keseimbangan trofik di seluruh sistem. Bunaken juga menjadi titik penting dalam jalur migrasi penyu laut, terutama bagi penyu hijau dan penyu sisik. Populasi penyu yang relatif stabil menunjukkan bahwa terumbu karang di kawasan ini masih mampu menyediakan sumber pakan, ruang berlindung, serta kualitas lingkungan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bagi spesies-spesies laut yang rentan. Selama tebing-tebing biru Bunaken masih berdiri, selama koloni karang masih tumbuh 1 mm demi 1 mm, dan selama ikan-ikan kecil masih menari di antara celah-celahnya, Bunaken akan tetap menjadi salah satu laboratorium laut paling penting di Indonesia. Di tempat inilah manusia akan belajar, memahami, serta menyadari betapa besarnya tanggung jawab manusia dalam menjaga dunia yang sebagian besar masih tersembunyi di bawah permukaan. Taman Nasional Tangkoko merupakan sebuah wilayah yang tak ubahnya seperti dunia kecil tak tersentuh di ujung Sulawesi. Tempat hutan tropis tua, pantai berbatu vulkanik, dan gunung-gunung sunyi bertemu dalam satu wilayah yang seperti ditenun oleh waktu. Tempat ini bukan sekedar cagar alam, melainkan salah satu kawasan yang masih menyimpan struktur ekosistem asli Sulawesi, di mana setiap lekuk tanah dan setiap sudut hutan masih membawa gema dari masa sebelum manusia hadir dan menjejakkan kaki di tanah ini.
berdiri di batas garis imajiner Wallacea, sebuah zona transisi yang memisahkan pengaruh Asia dan Australia. Tangkoko berdiri layaknya laboratorium evolusi, tempat takdir spesies ditulis ulang oleh dalamnya arus laut dan isolasi geografi. Kawasan ini telah menjadi salah satu benteng terakhir bagi banyak spesies endemik Sulawesi. Makhluk-makhluk unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Di bawah kanopi rapatnya, Tangkoko dihuni oleh makaka nigra, atau yang lebih dikenal sebagai Siyaki bermahkota hitam. Dengan jambul hitam tegak dan raut wajah yang nyaris manusiawi, Yaki telah lama menjadi simbol Tangkoko yang paling mudah dikenal dan sulit dilupakan. Namun di balik status ikoniknya, hanya sebagian kecil populasi Yaki yang masih bertahan di habitat alami. Kenyataan ini menempatkan Taman Nasional Tangkoko pada peran yang krusial sebagai suaka terakhir bagi kelangsungan hidup makaka nigra. Masuk lebih dalam pada lapisan kanopi hutan dan wilayah pesisir, Tangkoko memperlihatkan simfoni burung yang mencapai intensitas tertingginya. Tercatat lebih dari 200 spesies burung menenun warna dan suara ke dalam hutan, termasuk spesies endemik khas Wallacea seperti rangkok Sulawesi hingga burung maleo. Adaptasi burung-burung ini mencerminkan beragam strategi bertahan di alam Tangkoko. Dari rangkok yang menjadi penyebar biji layaknya petani hutan, hingga maleo yang memanfaatkan panas bumi untuk mengerami telur sebagai strategi reproduksi paling unik di dunia burung. Dan ketika malam menutup hari, Tangkoko berubah menjadi ekosistem malam yang bergerak dalam keheningan, di mana udara menjadi lebih tenang, dan kehidupan lain justru mulai merayap keluar dari kegelapan. Tarsius, makhluk kecil bermata galaksi, mulai berburu serangga dengan lompatan sunyi. Sementara di sela pepohonan, kuskus muncul dengan perlahan, seolah tidak ingin membangunkan hutan. Saat malam hari, hutan Tangkoko adalah dunia yang hampir tidak tersentuh manusia. Tempat di mana sebagian besar aktivitas ekologis justru berlangsung ketika sebagian besar manusia tidak menyadarinya. Ramang-ramang. Kawasan ini merupakan bagian integral dari sistem karst Maros Pangkep, salah satu formasi batu kapur tropis paling luas dan paling tua di Indonesia. Struktur batuannya diperkirakan telah berumur lebih dari 260 juta tahun. Arsip sedimen yang terbentuk dari endapan masif organisme laut purba seperti koral, hingga fosil-fosil yang berasal dari periode Permian. Kawasan Ramang-ramang tidak hanya sebatas Bukit Kapur. Ia adalah perpaduan kompleks dari lembah cekung, rawa-rawa air tawar, serta jaringan sungai bawah tanah yang tak terlihat. Di dasar lembah Kars, terhampar cekungan subur yang merupakan produk dari pelarutan kimia batu kapur. Hingga hari ini area datar tersebut masih dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, memperlihatkan bagaimana sistem karst tetap menghasilkan tanah produktif, meski berada di lingkungan batu kapur yang miskin unsur hara. Selain sejarah geologis, sistem karst Maros Pangkep juga menyimpan arsip budaya prasejarah penting, yang terkunci dalam batuannya. Pada dinding gua dan ceruk-ceruk batuan ini, terukir bukti hunian manusia yang mendahului sejarah tertulis, di mana terdapat lukisan tangan yang diperkirakan telah berusia sekitar 40.000 tahun. Usia ini menempatkan karya seni cadas ini
sebagai salah satu yang tertua di dunia, mendokumentasikan keberadaan Homo sapiens di wilayah ini jauh sebelum gelombang migrasi Austronesia tiba. Dari seniman prasejarah yang berlindung di dalam gua, hingga masyarakat modern yang menanam padi di dataran lembah Kars. Ramang-ramang menunjukkan bentuk kesinambungan antara manusia dan lanskap Kars yang jarang ditemukan di wilayah lain. Hingga hari ini, ia tetap berfungsi sebagai ruang hidup, sebagai laboratorium geologis, dan sebagai kanvas budaya. Menjadikan Ramang-ramang bukan hanya sekedar objek wisata, melainkan saksi bisu dari jutaan tahun evolusi bumi dan puluhan milenium sejarah peradaban umat manusia. Tanah Toraja merupakan sebuah wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan yang menjadi pusat budaya salah satu etnis paling ikonik di Indonesia, suku Toraja. Terletak di dataran tinggi Sulawesi Selatan, Tanah Toraja tumbuh di atas lanskap pegunungan yang terangkat oleh aktivitas tektonik. Di sini tebing kapur, lereng terjal, dan goa-goa alami membentuk ruang hidup yang keras. Namun kondisi ini justru melahirkan salah satu kebudayaan paling terstruktur dan paling bertahan di Indonesia. Di antara simbol paling menonjol dari identitas budaya Toraja adalah tongkonan. Rumah adat tradisional Toraja yang tidak hanya mencerminkan arsitektur, melainkan sebuah pusat genealogis, politik, dan spiritual Toraja. Atapnya yang melengkung seperti perahu tua adalah ingatan tentang leluhur yang diyakini datang dari arah utara. Sebuah narasi asal-usul yang menghubungkan migrasi purba dan sejarah panjang Austronesia. Tanah Toraja juga dikenal dengan sistem sosial yang kompleks, terutama dalam hal kematian. Karena di Toraja, kematian dianggap bukanlah akhir yang tiba-tiba, melainkan transisi panjang menuju alam arwah. Inilah sebabnya ritual pemakaman Rambu Solo menjadi salah satu upacara pemakaman paling megah di Asia, yang melibatkan persiapan bertahun-tahun, penyembelihan kerbau, hingga perayaan kolektif yang memperkuat ikatan sosial. Di sisi lain, lingkungan geologis Toraja juga membentuk praktik pemakaman yang khas, di mana batuan kapur yang keras dan tebing vertikal menjadi dasar munculnya berbagai bentuk kuburan tebing. Praktik menakjubkan ini lahir bukan hanya didasarkan kondisi geografis, melainkan sebuah makna yang dilekatkan masyarakat Toraja, di mana tebing menjadi sebuah ruang sakral yang menyatukan tradisi, kehormatan, dan ikatan dengan leluhur. Tempat kehidupan dan kematian tetap saling menyentuh, tanpa pernah benar-benar terpisah. Danau Paisupok terletak di Pulau Banggai, Sulawesi Tengah. Danau Paisupok merupakan salah satu perairan paling jernih di Indonesia. Bentuknya tidak luas, tidak megah, dan tidak begitu dramatis. Namun, justru skalanya yang ringkas membuat cekungan ini tampil seperti ruang geologi privat. Sebuah kolam kristal yang terbentuk perlahan oleh proses batu kapur selama jutaan tahun. Air yang memenuhi Danau Paisupok berasal langsung dari akuifer batu kapur dalam kondisi hampir murni. Lapisan-lapisan kapur bertindak sebagai penyaring alami, menahan lumpur,
partikel organik, dan sedimen halus. Di bawah permukaan, hampir tidak ditemukan vegetasi air yang menutupi dasar. Tidak ada ganggang tebal, dan kehidupan biota besar nyaris sangat terbatas. Yang tersisa hanyalah kejernihan yang absolut, dengan warna biru yang mendominasi seluruh pandangan. Saat menyelam di Paisupok, yang terasa hanya ruang terbuka yang bersih dan hening, di mana bangkai pohon yang tenggelam secara alami membentuk pola visual yang kontras, seolah menjadi kerangka-kerangka yang mengisi ruang bening tanpa kekeruhan. Sementara di permukaan, Danau Paisupok bertindak seperti bidang pantul alami yang nyaris sempurna. Kars putih dan kanopi hutan terproyeksi utuh di atas air, menjadikan setiap garis batu dan setiap tekstur daun kembali muncul tanpa distorsi. Pada refleksi yang tidak terpecah inilah, Paisupok memperlihatkan karakternya yang paling murni. Sebuah ruang kecil yang menjaga ketenangan dan kejernihan bukan sebagai estetika semata, melainkan sebagai kondisi alam yang hampir tidak tersentuh. Air terjun Piala tersembunyi di jantung Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Keindahan alam ini adalah anomali hidrologi yang jarang terekspos. Sebuah formasi jatuhan air yang menantang definisi kemegahan air terjun konvensional. Aliran airnya bersumber langsung dari kawasan hutan yang masih utuh, sehingga sedimen tersaring secara alami sebelum mencapai titik jatuh. Kondisi ini membuat setiap genangan tampak transparan, memungkinkan cahaya menembus hingga dasar, dan memperlihatkan struktur batu secara detail. Keindahan hidrologis air terjun Piala adalah cerminan langsung dari kesehatan ekosistem sekitarnya. Tingkat gangguan manusia yang minimal memastikan rantai ekosistem ini tetap terjaga. Ia adalah sebuah pernyataan faktual tentang apa yang terjadi ketika sebuah lanskap dibiarkan beroperasi sesuai hukum alaminya. Ia adalah keindahan yang didapat dari keteraturan dan sebuah monumen alami bagi ketenangan hutan primer Sulawesi. Sulawesi mengingatkan kita bahwa sebuah pulau bisa menyimpan sejarah bumi, eksperimen alam, hingga jejak manusia dalam satu ruang yang sama. Apa yang telah kita lihat hari ini hanyalah permukaan dari kisah panjang yang tersembunyi di balik lanskapnya. Dan perjalanan ini belum berakhir, saat kita akan kembali menjelajahi sudut-sudut paling luar biasa, Sulawesi.